Istirahat sejenak. Kurang lebih 90 km dari tempat saya berada menuju Kabupaten Toraja. Keren banget sih pemandangannya. Oh, sawah berunduk. Oke, perkiraan kayaknya kena hujan deh nanti. Soalnya jalurnya ke sana untuk ke Toraja. Di sana udah hujan. Artinya bakal basah. Perbaikan jalan menghubungkan keindahan alam dengan dunia. Selain keindahan alamnya, Kota Mamasa juga sedang mengalami perbaikan jalan yang masif yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan memudahkan akses menuju keindahan alam yang dimilikinya. Peningkatan infrastruktur jalan. Pemerintah setempat telah memulai proyek perbaikan jalan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi jalan utama dan jalan akses ke daerah-daerah terpencil. Peningkatan ini mencakup perbaikan permukaan jalan, pembangunan jembatan yang kuat, dan peningkatan jalur akses. Konektivitas yang lebih baik dengan perbaikan jalan yang dilakukan, akses ke Kota Mamasa menjadi lebih mudah dan nyaman bagi penduduk lokal maupun wisatawan. Ini membuka peluang baru bagi pengembang wisata dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Dampak positif bagi masyarakat, di mana perbaikan jalan tidak hanya meningkatkan konektivitas fisik, tetapi juga membuka pintu bagi peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Dengan akses yang lebih baik ke kota dan pasar, para petani dan pengusaha lokal dapat meningkatkan aksesibilitas produk mereka dan meningkatkan pendapat mereka. Keindahan alam dan infrastruktur yang harmonis, di mana perbaikan jalan yang masif di Kota Mamasa bukan hanya tentang kemajuan perkotaan, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Meskipun infrastruktur jalan terus berkembang, keindahan alam yang memukau tetap terjaga dan baik, dengan upaya pelestarian lingkungan tetap menjadi prioritas. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pemerintahan setempat bekerja sama dengan organisasi lingkungan untuk mengembangkan kebijakan dan program-program pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Ini termaksud penghijauan, pengelolaan limbah, dan pemulihan lahan yang terdegradasi. Pendidikan lingkungan melalui program-program pendidikan dan sosialisasi, masyarakat setempat dan pengunjung diajari untuk menghargai keindahan alam yang dimiliki Mamasa dan pentingnya menjaga lingkungan agar tetap lestari. Pengembangan ekowisata selaras dengan perbaikan infrastruktur. Mamasa juga mengembangkan sektor ekowisata sebagai alternatif untuk mempromosikan keindahan alam tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Melalui paket-paket wisata yang berkelanjutan, pengunjung dapat menikmati keindahan alam Mamasa sambil berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Kota Mamasa adalah contoh sempurna bagaimana keindahan alam dan kemajuan infrastruktur dapat berjalan seiringan. Dengan pemandangan pegunungan yang memukau, sungai-sungai yang menyegarkan, dan hutan tropis yang melimpah, Mamasa menawarkan pengalaman yang memikat bagi para pelancong yang mencari ketenangan dan keindahan alam yang autentik. Dengan perbaikan jalan yang masif, akses ke keajaiban ini semakin mudah. Sementara upaya pelestarian lingkungan memastikan bahwa keindahan alam Kota Mamasa akan terus terjaga untuk dinikmati oleh generasi mendatang.
ini udah mulai jalan rusak seterusnya. Oke gas, ini jalannya. Aduh, mantap. Kita geber-geber dikit. Ya, lumayan lah. Sudah 1 kilo jalannya, masih dalam tahap perbaikan. Oke, rupanya ada longsor ya. Memang masuk bulan Maret, ini musim penghujan. Ini longsor pertama yang aku dapat. Oke. Kita dibukakan jalan, lanjut. Orang pakai trail, kita pakai R15. Waduh. Ini sudah di puncak. Dari Kota Mamasa ini cuman jaraknya 4 kilo sampai di puncak. Kemudian nanti aku turun lewat situ, kemudian lewat perbatasan Toraja Mamasa. Tadi dari Kota Mamasa 90 kilo jaraknya untuk sampai ke Tanah Toraja. Oh gila, ini pemandangannya keren banget sih, tapi jalannya jadi sekarang penurunan. Capek banget, dan ini yang aku paling suka. Jadi dari puncak tadi, dari Kota Mamasa ke puncak tadi itu jaraknya cuma 4 kilo, dan dari puncak menuju ke perbatasan antara Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Toraja. Ini jalannya sampai ke bawah itu penurunan terus, jadi agak cepat. Jadi bisa lari-lari 30-40 untuk penurunan. Kalau naik kayak kemarin aku di video yang satunya, itu kecepatan motor 15 gigi 1. Jadi motor sport seperti ini cepat banget naik panasnya. Jadi dari puncak tadi guys, jalannya itu masih seperti ini, batu-batu lepas, jadi harus hati-hati ya, minimal profesional dikit dalam berkendara ya. Jadi kita harus hati-hati guys. Ini agak cepat karena udah penurunan. Ini aku tanya tadi ke ibu-ibu di toko karena aku habis beli air minum. Katanya kemarin hujan tanggal 1 ya, tanggal 1 Maret itu hujan. Tapi hujannya itu enggak deras-deras banget. Jadi memang ini akses jalannya bagus. Ya, bagus lah karena kering. Kalau basah, wow. Ini licin banget karena penurunan. Aku pikir tadi aku udah dapat hujan karena mendungnya kebangetan. Nah ini gini guys, jadi parit itu ada di tengah jalan. Ini setengah mati ya untuk roda 4 sekelas Avanza Wuling. Apalagi kalau hujan, tanahnya basah, licin.
Ini kerikil-kerikil lepas atau batu-batu lepas, ini bahaya banget. Jadi aksesnya ini dari puncak seperti ini, guys. Jalannya berbatu. Tapi sekali lagi ya guys, kalau untuk mau lewat jalur ini minimal harus cek cuaca dulu. Aku kemarin sudah pasrah sih. Udah pasrah kalau mau hujan ya hujan, basah-basahan pakai mantel. Dan ternyata hari ini nggak hujan, puji Tuhan. Tapi memang jalurnya cuy, mantap. Wow. Pasti jempol dulu. Mantap. Kembali lagi saya singgah di tempat peristirahatan seperti biasa, karena memang ini tempat istirahat yang bagus. Airnya dingin banget, ingin mandi sih sebenarnya. Udah jam 4, masih di hutan. Hutannya ini 66 kilo lagi. Nah, santai aja dah. Hobi mancing guys, jadi jangan lupa joran. Setelah saya melewati jalur ini untuk kedua kalinya, saya bisa mengambil suatu kesimpulan. Yang pertama, kalau untuk kita dari Toraja ke Mamasa itu akan memakan waktu yang cukup agak lama dikit, karena jalurnya menanjak sampai di puncak Mamasa. Itu menanjak terus, kemudian akses jalannya masih lumayan bagus. Kalau kering, kalau basah musim hujan ya setengah mati, licin. Kemudian kalau untuk dari Mamasa itu lumayan cukup cepat, karena kita tinggal menurun saja. Kendaraan juga tidak begitu setengah mati, karena tinggal menurun. Beda halnya kalau dari Toraja ke Mamasa itu, wow, kendaraan sampai RPM-nya tinggi banget. Kemudian mesin juga cepat panas. Intinya motor R15 saja bisa lewat, apalagi motor trail. NMAX juga sudah bisa lewat nih, bagus. Ini setahun lagi nih akses jalannya udah bagus. Nah, untuk rumah banyak di sepanjang jalan itu ada. Jadi ketika hujan nggak usah panik, tempat berteduh ada, rumah warga. Itu jaraknya nggak begitu terlalu jauh, ya kurang lebih 300 meter, 200 meter ada lagi rumah, 1 kilo ada lagi rumah.
Ini baru aku dapat satu yang akses jalan yang berlumpur. Ini dalam kondisi jalan kering ya. Kalau hujan sepanjang jalan ya sudah pasti seperti ini. Rute perjalanan ini menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan sepanjang jalan. Dari puncak-puncak bukit, saya dapat melihat lembah-lembah yang hijau dan sungai-sungai yang mengalir deras di antara pepohonan yang rimbun. Udara segar dan sejuk pegunungan membuat perjalanan ini menjadi lebih menyenangkan. Selama perjalanan, saya akan melintasi desa-desa tradisional yang tersebar di sepanjang rute. Desa-desa ini adalah rumah bagi masyarakat Mamasa yang masih mempertahankan tradisi dan adat istiadat mereka. Saya dapat melihat rumah-rumah tradisional yang indah yang dibangun dari kayu dan bambu, serta bertemu dengan penduduk setempat yang sangat ramah.